Pernah nggak sih Anda menyadari sebuah paradoks yang rasanya agak kurang masuk akal kalau dipikir-pikir lagi? Coba bayangkan situasi ini sebentar. Bayangkan seorang pekerja biasa di zaman sekarang. Oke. Ya, katakanlah seseorang yang bekerja dengan upah minimum, gitu. Dia tinggal di apartemen kecil sewaan, terus pulang kerja cuma bisa menyalakan kipas angin karena nggak punya AC, dan makan malamnya ya cuma mie instan atau roti sederhana. Sangat umum ya, gambaran kehidupan modern yang cukup standar. Nah, sekarang coba Anda bandingkan orang ini dengan seorang raja yang berkuasa di Afrika atau Eropa Utara ribuan tahun yang lalu. Raja ini kan penguasa mutlak ya kan? Dia memegang kendali atas hidup dan mati puluhan ribu rakyatnya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, Pekerja dengan upah minimum tadi sebenarnya punya kehidupan yang lebih baik. betul banget, pekerja biasa tadi punya akses ke jauh lebih banyak barang, kenyamanan, dan kemewahan fungsional dibandingkan sang Raja Purba itu. Raja zaman dulu mungkin bisa memerintahkan apa saja, tapi dia nggak punya kaca jendela untuk menahan angin malam. Dia nggak punya obat-obatan dasar, garpu logam yang presisi, apalagi pakaian dari kain yang dipintal dengan sangat halus. Fakta itu selalu berhasil bikin kita merenung sih. Perbandingan itu benar-benar menelanjangi seberapa drastis umat manusia sudah berevolusi. Iya, dan yang paling memukau dari semua ini, lompatan kenyamanan ini tuh nggak terjadi karena si pekerja modern tiba-tiba punya tanah yang lebih luas dari sang raja kan? Tentu saja enggak. Wilayah geografisnya mungkin sama persis, sumber daya alam di dalam tanahnya juga sama. Perbedaan masif ini murni berasal dari satu hal yang sangat mendasar, yaitu cara kita mengatur pekerjaan kita. Nah, paradoks kelimpahan inilah yang sebenarnya akan jadi fokus dari eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita akan membedah sebuah buku klasik yang umurnya sudah ratusan tahun, yaitu The Wealth of Nations, karya Adam Smith. Spesifiknya di bagian awal, buku 1. Tapi tenang saja, kita nggak akan membahas teorinya dengan kaku kayak di kelas ekonomi gitu. Misi kita di sini adalah membongkar mesin rahasia yang sebenarnya bersembunyi di balik rutinitas harian Anda. Betul. Kita bakal menelusuri bagaimana ide-ide logis dari masa lalu ini secara diam-diam membentuk dunia modern. Sampai-sampai pekerja biasa hari ini bisa hidup jauh lebih nyaman dari penguasa absolut zaman dulu. Jadi begini, Adam Smith itu memulai observasinya dengan melihat satu realitas yang sangat kontras. Kekayaan atau kelimpahan suatu peradaban itu ditentukan oleh dua hal, keterampilan pekerjanya dan proporsi orang yang bekerja secara produktif. Oke, rasanya cukup masuk akal. Tapi coba kita tengok suku nomaden, para pemburu dan peramu di zaman kuno. Di masyarakat seperti itu, hampir semua orang yang punya dua kaki dan dua tangan itu harus bekerja. Bener juga, nggak ada yang bisa cuma rebahan ya. Nggak ada sama sekali. Semuanya berburu, memancing, mencari buah. Nggak ada yang nganggur. Tapi ironisnya, masyarakat mereka itu sangat miskin. Seringkali mereka kelaparan, sampai dalam situasi ekstrim mereka terpaksa menelantarkan bayi atau orang tua mereka yang sudah nggak berdaya. Wah, gila sih. Sementara kalau kita lihat masyarakat modern tempat kita hidup sekarang, situasinya malah kebalikan total dari itu. Tepat sekali. Di peradaban kita banyak sekali orang yang bahkan nggak melakukan kerja fisik sama sekali. Iya, banyak dari kita yang seharian cuma duduk manis di depan layar meninjau dokumen. Atau bahkan ada yang sekedar menikmati kekayaan dari warisan tanpa pernah berkeringat sedetes pun. Dan orang-orang ini bisa mengonsumsi hasil kerja 100 kali lipat lebih banyak daripada pekerja kasar. Tapi anehnya, total hasil kerja masyarakat kita secara keseluruhan itu begitu melimpah ruah kan. Sampai-sampai seorang pekerja di tingkat paling bawah pun masih terjamin kebutuhan dasarnya. Jadi, apa sebenarnya yang berubah? Dari zaman suku nomaden yang semuanya kerja tapi kelaparan, ke masyarakat modern yang menciptakan kelimpahan yang luar biasa ini. Lompatan kekuatan produktif manusia ini dikemudikan oleh satu konsep monumental yang disebut Smith sebagai pembagian kerja atau spesialisasi. Rahasia dari semua kelimpahan ini murni ada pada cara kita memecah-mecah sebuah pekerjaan. Oke, pembagian kerja. Coba kita buat ini lebih nyata. Bayangkan kalau saya hidup di zaman sebelum ada konsep ini. Terus saya mau membuat sebuah peniti. Peniti logam kecil itu ya? Iya, saya mungkin belum pernah dilatih khusus buat bikin itu. Jadi saya harus cari kawatnya sendiri, memotongnya sendiri, mencoba meruncingkan ujungnya, lalu kebingungan setengah mati memikirkan gimana cara bikin bagian kepalanya.
Kalau saya kerja sendirian dari pagi sampai malam, mungkin saya cuma bisa bikin, Berapa 10, 20? ya paling banyak 20 peniti lah sehari. Itu pun rasanya udah capek banget. 20 peniti itu sebenarnya sudah sangat optimis untuk seorang amatir. Nah, Smith melakukan observasi ke sebuah pabrik pembuat peniti skala kecil di zamannya. Di sana, cara kerjanya dirombak total. Pekerjaan membuat satu peniti dibagi menjadi sekitar 18 tugas yang sangat spesifik. 18 tugas berbeda cuma buat satu peniti. Betul, orang pertama cuma bertugas menarik gulungan kawat seharian. Orang kedua meluruskannya, orang ketiga khusus memotong kawat itu sesuai ukuran. Terus orang keempat yang meruncingkan ujungnya. Iya, orang kelima menggerinda bagian atas supaya kepala peniti bisa dipasang. Terus berlanjut sampai pada tahap memasukkan peniti ke dalam kertas kemasan pun itu jadi satu pekerjaan tersendiri. Berarti nggak ada satupun dari mereka yang bikin peniti dari awal sampai akhir ya? Sama sekali nggak ada. Di pabrik yang dikunjungi Smith itu hanya ada 10 pekerja yang berbagi 18 tugas tersebut. Dan coba tebak hasilnya? Berapa banyak yang bisa mereka bikin? Dengan membagi tugas, mereka bersepuluh bisa menghasilkan sekitar 48.000 peniti dalam satu hari. Tunggu sebentar. 48.000 peniti sehari. Ya, 48.000. Kalau kita bagi rata ke 10 orang, itu artinya secara matematis, satu orang memproduksi 4.800 peniti sehari. Dari yang awalnya kelabakan bikin 20 peniti, melompat jadi hampir 5.000. Ini sih mengingatkan saya sama dapur restoran cepat saji. Gimana tuh analoginya? Kalau Anda memasak burger sendirian di rumah, Anda harus memanggang rotinya dulu, memotong tomat, menggoreng dagingnya, menyiapkan saus, sampai akhirnya mencuci wajan. Itu lama banget. Tapi di restoran cepat saji, satu orang cuma bertugas menjaga mesin penggoreng kentang dari pagi sampai sore. Iya, satu orang cuma menata urutan isi burgernya saja. Betul, makanya kecepatan pelayanan mereka jadi nggak masuk akal. Anda bisa dapat makanan cuma dalam hitungan detik. Analogi restoran cepat saji itu sangat akurat. Smith sebenarnya merinci secara logis kenapa memecah tugas ini bisa berdampak sebrilian itu. Dan dia merangkumnya ke dalam 3 alasan utama. Alasan pertama adalah peningkatan drastis pada kecekatan individu. Kecekatan fisik ya? Iya, ketika seseorang hanya melakukan satu gerakan sederhana secara berulang-ulang seumur hidupnya, otot dan sarafnya beradaptasi. Tangannya jadi sangat cepat melampaui batas normal manusia biasa. Masuk akal sih. Kayak orang yang belajar ngetik 10 jari atau koki restoran yang memotong bawang putih dengan kecepatan kilat. Fokus ekstrim bikin Anda jadi master absolut. Lalu alasan keduanya apa? Pasti ada faktor efisiensi waktu juga kan? Menghemat waktu yang biasanya terbuang saat kita berpindah dari satu jenis pekerjaan ke pekerjaan lain. Smith ngasih contoh seorang penenun di desa yang kebetulan juga harus ngurus ladang pertanian kecil. Berarti dia harus bolak-balik ya? Betul. Orang ini kehilangan sangat banyak waktu cuma untuk berjalan dari alat tenunnya di dalam rumah, menuju ke ladangnya, lalu kembali lagi. Belum lagi ada fenomena psikologis yang menarik saat kita pindah tugas. Oh, yang sering disebut kemalasan transisi itu bukan? Iya, persis. Saat seseorang baru beralih tugas, pikirannya biasanya nggak langsung tajam. Ada jeda adaptasi di mana dia cenderung bermalas-malasan sedikit atau kurang fokus selama beberapa menit pertama. Rasanya kita semua masih mengalami ini di kantor modern ya, pas harus pindah dari membalas email ke mengerjakan laporan keuangan Excel yang rumit, rasanya butuh waktu 15 menit cuma buat mengumpulkan niat. Nah, dengan pembagian kerja, kita menghapus semua jeda yang membuang waktu itu. Terus alasan ketiganya adalah lahirnya inovasi dan mesin. Inovasi dari pekerja itu sendiri maksudnya. Betul. Ketika perhatian penuh seseorang dikunci pada satu gerakan sederhana setiap hari, orang itu secara alami akan menemukan cara termudah dan tercepat untuk melakukannya. Seringkali, pekerja itu sendirilah yang menciptakan alat untuk mempermudah hidup mereka. Ada cerita menarik di era awal mesin uap. Gimana ceritanya? Di mesin uap generasi awal, ada seorang anak laki-laki yang tugasnya membuka dan menutup sebuah katup antara boiler dan silinder. Dia harus melakukannya secara manual, terus-menerus mengikuti irama mesin. Wah, terdengar seperti siksaan kebosanan yang luar biasa untuk seorang anak kecil. Jelas, anak ini sebenarnya cuma ingin pergi main sama teman-temannya di luar. Karena dia mengamati pergerakan mesin itu seharian, dia mulai menyadari suatu pola. Dia akhirnya mengikatkan seutas tali dari pegangan katup yang harus dia tarik ke bagian lalin dari mesin yang selalu bergerak naik turun. Jadi katupnya ikut ketarik otomatis. Tepat sekali.
Katup itu membukai dan menutup sendiri secara otomatis. Salah satu inovasi penting dalam sejarah otomasi ternyata lahir dari keinginan seorang anak kecil untuk menghemat tenaganya sendiri biar bisa bersantai. Kemalasan yang memicu kejeniusan. Keren banget. Dan kalau kita tarik konsep efisiensi ini ke skala global zaman sekarang, dampaknya benar-benar ada di sekujur tubuh kita. Smith mengambil contoh mantel wool kasar yang biasanya dipakai pekerja harian di zamannya. Kelihatannya sederhana sekali ya kan? Seperti produk yang keluar dari satu tukang jahit saja. Iya. Padahal kalau Anda, para pendengar, telusuri sejarah mantel itu adalah produk kolaborasi dari ribuan tangan di berbagai belahan dunia. Ada gembala yang merawat dombanya, pemilah wol, pemintal benang, penenun kain. Belum lagi pewarnanya. Itu melibatkan pelaut yang harus menantang badai untuk membawa bahan kimia dari benua lain. Tepat. Lalu, coba pikirkan gunting yang dipakai buat mencukur domba itu. Harus ada penambang biji besi, pembuat tungku api, pembakar arang, pandai besi. Rantai kerjasamanya mengular tanpa batas. Ini membawa kita ke sebuah teka-teki yang jauh lebih besar. Kalau sistem kerjasama massal ini begitu spektakuler, pertanyaan mendasarnya adalah, siapa arsitek utamanya? Siapa yang merencanakan semua ini? Iya, siapa jenius purba yang pertama kali duduk di depan api unggun dan membagi-bagikan tugas? Kayak, oke semuanya, mulai hari ini supaya kita kaya, kamu jadi tukang daging, kamu jadi pembuat roti, dan saya bakal merakit peniti. Jawabannya cukup mengejutkan. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak pernah ada kebijaksanaan agung dari satu manusia yang merencanakan kelimpahan global ini. Pembagian kerja itu sebenarnya adalah efek samping. Ia tumbuh sangat lambat dari sebuah insting alamiah yang tertanam kuat dalam sifat dasar manusia. Insting apa itu? Kecenderungan kita untuk bernegosiasi, membarter, dan menukar satu barang dengan barang lain. Kecenderungan bertukar ini adalah fitur eksklusif manusia. Anda tidak akan pernah menemukan sifat ini pada spesies hewan lain. Kalau dipikir-pikir, memang bener sih. Kayak contohnya dua anjing peliharaan yang lagi mengejar kelinci. Sepintas mereka terlihat kayak lagi menyusun strategi bareng kan? Satu anjing menggiring kelincinya, yang lain menjegat. Tapi itu bukan kontrak kerjasama. Betul, itu cuma kebetulan. Karena kedua anjing itu punya nafsu buta terhadap target yang sama. Kita nggak akan pernah melihat seekor anjing secara sadar dan adil menukar tulangnya dengan anjing lain. Kayak, kamu ambil tulang paha ini, terus berikan aku sisa daging yang itu. Itu nggak pernah terjadi. Hewan ketika sudah mencapai usia dewasa, pada dasarnya harus sepenuhnya mandiri. Kalau ada hewan butuh sesuatu dari makhluk lain, satu-satunya cara yang dia miliki adalah mencari perhatian, merayu, atau memohon. Manusia memang kadang memohon belas kasihan saat butuh bantuan. Tapi di masyarakat modern yang sangat kompleks, kita butuh bantuan dari ratusan ribu orang sepanjang hidup kita. Dan kita nggak punya waktu buat terus-menerus berteman dan memohon pada setiap orang yang bikin barang yang kita butuhkan. Tepat. Jadi, kita menggunakan pendekatan yang jauh lebih bisa diandalkan. Kita memancing kepentingan diri orang lain. Tunggu dulu. Kalau dengar penjelasan itu, rasanya Smith agak sinis ya. Apakah dia bilang masyarakat peradaban kita ini murni digerakkan oleh sifat egois dan keserakahan? Nah, ini adalah salah satu bagian yang paling sering disalahpahami dari teori Adam Smith. Ketika dia merujuk pada kepentingan diri atau self-interest, dia sama sekali nggak mempromosikan keserakahan yang jahat atau menindas orang lain. Jadi maksudnya gimana? Dia berbicara tentang negosiasi yang logis dan saling menguntungkan. Kalimatnya yang paling ikonis bunyinya seperti ini. Bukan dari kebaikan hati tukang daging, pembuat bir atau pembuat roti, kita mengharapkan makan malam kita, melainkan dari kepedulian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Oh, jadi saat kita beli roti, kita nggak memohon pada rasa kemanusiaan si pembuat roti, gitu ya? Betul. Kita menawarkan uang yang bakal membantu dia menghidupi keluarganya sebagai ganti dari roti yang akan mengisi perut kita. Inti dari setiap penawaran adalah, beri aku apa yang aku butuhkan, dan kamu akan dapat apa yang kamu butuhkan. Saya paham. Jadi ini murni transaksi nilai yang adil. Dan karena kita tahu kita punya opsi untuk menukar kelebihan hasil kerja kita dengan barang orang lain, kita jadi berani untuk fokus pada satu keahlian saja. Persis. Kalau di suatu suku, ada satu orang yang sangat jago meraut busur panah. Dia bakal segera sadar dong, ternyata menukar busur panah buatannya dengan daging hasil buruan tetangganya,
Itu ngasih dia lebih banyak makanan ketimbang dia capek-capek berburu sendiri. Jadi dia berhenti berburu. Dia mendedikasikan hidupnya menjadi spesialis pembuat senjata karena dia tahu pasar akan selalu menukar keahliannya itu dengan makanan. Dan ini membawa Smith pada sebuah wawasan yang sangat indah tentang bakat alami. Wawasan tentang bakat, gimana kaitannya? Kita kan sering terjebak mikir kalau seseorang itu sudah terlahir sebagai jenius matematika atau terlahir cuma punya kapasitas untuk melakukan pekerjaan kasar. Tapi Smith berargumen sebaliknya. Perbedaan bakat antara seorang filosof ternama dengan seorang kuli panggul pelabuhan seringkali bukanlah penyebab dari pembagian kerja. Melainkan, itu adalah hasil dari pembagian kerja itu sendiri. Tunggu, maksudnya saat mereka lahir, secara genetik mereka punya potensi yang setara. Ya, setidaknya di tahun-tahun pertama kehidupan mereka, karakter dan potensi mereka mungkin sangat mirip. Tapi saat mereka masuk ke dunia kerja, tuntutan spesialisasilah yang mengambil alih. Rutinitas harian dan pendidikan di bidang spesifik, itulah yang terus melebarkan jurang kemampuan mereka. Sampai akhirnya si filsuf terlihat kayak spesies yang sama sekali berbeda dari si kuli panggul tadi. Betul. Coba bandingkan dengan anjing. Perbedaan genetik antara anjing penjaga dan anjing pemburu itu luar biasa besar sejak lahir. Tapi karena anjing nggak bisa berbarter, perbedaan bakat itu nggak ada gunanya buat kawanannya. Setiap anjing tetap harus cari makan sendiri. Sementara manusia, berkat insting bertukar tadi, bisa mengumpulkan semua bakat yang beda-beda ini ke dalam satu kolam besar bernama masyarakat, di mana kita semua bisa membeli secuil dari kejeniusan orang lain lewat pertukaran. Nah, itu kesimpulan yang sangat bagus. Oke, jadi sifat suka bertukar inilah yang melahirkan spesialisasi. Dan spesialisasi itu memahat keahlian kita. Masuk akal banget. Tapi ini memunculkan pertanyaan baru. Apa itu? Kalau insting bertukar ini tertanam di semua manusia, kenapa kemajuan ekonomi dan peradaban nggak terjadi secara serentak di seluruh dunia? Kenapa secara sejarah ada negara yang melesat cepat, sementara wilayah lain gaya hidupnya nggak berubah selama ribuan tahun? Rantai logikanya begini. Pembagian kerja lahir dari kesempatan bertukar. Maka, sejauh mana pekerjaan bisa dipecah-pecah, itu sangat dibatasi oleh satu faktor krusial, yaitu seberapa luas jangkauan pasar yang tersedia. Pastinya sih. Kalau saya mendedikasikan hidup saya murni cuma buat bikin paku besi, saya butuh ribuan orang yang mau beli paku saya tiap hari. Kalau nggak ada yang beli, ya saya mati kelaparan karena saya nggak nanam padi. Persis. Smith mengambil contoh ekstrem dari dataran tinggi Skotlandia di zamannya. Di desa-desa terpencil di perbukitan, pasarnya itu praktis nggak ada. Akibatnya, setiap petani harus bisa merangkap segala macam profesi. Mereka nggak bisa spesialisasi ya? Nggak bisa. Dia harus jadi tukang dagingnya sendiri, memanggang rotinya sendiri, bikin birnya sendiri. Anda bahkan nggak akan bisa menemukan seorang pandai besi khusus dalam radius puluhan mil di sana. Kenapa begitu? Karena desa yang populasinya sangat sedikit. Mungkin cuma butuh 1.000 paku dalam setahun. Sementara seorang pandai besi ahli bisa bikin 300.000 paku dalam setahun. Dia nggak punya cukup pembeli di desa itu untuk menyerap hasil kerjanya. Jadi dia harus ikut bertani. Efisiensinya hancur, dan desanya tetap miskin. Disinilah geografi bertindak sebagai penentu nasib yang mutlak. Dan kalau kita bicara soal cara memperluas jangkauan pasar, di zaman sebelum ada pesawat terbang atau truk, air adalah rajanya kan? Transportasi air pasti merevolusi segalanya. Sangat merevolusi. Data perbandingan dari teks ini benar-benar bakal menampar logika kita. Mari kita hitung biaya transportasi pengiriman barang dari London ke Edinburgh lewat jalur darat di abad ke-18. Oke, pakai kereta kuda berarti ya? Iya, untuk mengangkut beban berat tertentu, Anda butuh 50 gerobak besar. Gerobak sebanyak itu harus ditarik oleh 400 ekor kuda dan dikawal oleh 100 orang manusia. Perjalanan ini memakan waktu 3 minggu penuh. Wah, gila. 400 kuda dan 100 orang selama 3 minggu. Bayangkan logistik buat ngasih makan mereka semua tiap hari di jalan. Biayanya pasti mencekik banget. Itu mimpi buruk logistik. Nah, sekarang coba bandingkan dengan jalur laut. Dengan satu buah kapal laut, untuk memindahkan beban barang yang persis sama dalam rentang waktu yang sama, Anda cuma butuh 6 hingga 8 orang pelaut. Cuma 6 orang? 6 orang di atas kapal laut mampu menandingi kekuatan 400 kuda dan 100 pria di daratan. Biaya transportasinya langsung terjun bebas. Tiba-tiba, barang dari ujung benua bisa diperdagangkan dengan harga yang sangat masuk akal. Pasarnya meledak jadi sangat luas. Pantesan. Rantai sebab akibat ini
menjelaskan banyak banget soal sejarah peradaban. Gak heran kalau peradaban-peradaban besar pertama selalu mekar di pesisir pantai atau di tepian sungai besar yang bisa dilayari. Betul, Mesir kuno mekar karena ada Sungai Nil. Peradaban di sekitar Laut Mediterania berkembang pesat karena lautnya menghubungkan banyak bangsa dengan mudah. Tiongkok dan India membangun kekayaan luar biasa dari jaringan sungai dan kanal pedalaman mereka. Dan nasib tragis dialami sama wilayah pedalaman yang terkurung daratan, kayak bagian dalam benua Afrika atau wilayah Siberia di Asia Utara. Mereka terisolasi jauh banget dari lautan. Karena aksesnya tertutup, pasarnya tetap kerdil. Karena pasarnya kerdil, mereka nggak bisa bagi tugas dan berspesialisasi. Geografi mengunci nasib ekonomi mereka. Tepat sekali. Nah, sekarang mari kita dorong simulasinya selangkah lebih jauh. Bayangkan Anda dan saya ini beruntung. Kita hidup di kota pesisir yang ramai, pasarnya raksasa, dan spesialisasi kita berdua sudah sangat ekstrim. Oke, saya siap. Anda menghabiskan hari sebagai pembuat sepatu ahli, dan saya khusus jadi tukang daging. Kita berdua memproduksi barang jauh melampaui kebutuhan pribadi kita sendiri. Tapi kalau kita cuma mengandalkan sistem barter murni, pertukaran kita pasti akan menabrak dinding bata yang sangat keras. Dinding bata gimana maksudnya? Masalah ini dalam ekonomi disebut kebuntuan kebetulan ganda. Bayangkan situasinya. Anda datang ke kedai saya bawa 10 pasang sepatu buat ditukar dengan persediaan daging untuk sebulan. Saya memang punya banyak sisa daging, tapi masalahnya lemari saya sudah penuh dengan sepatu. Anda sama sekali nggak butuh sepatu buatan saya. Betul, yang saya butuhkan saat itu adalah 1 tong bir, tapi Anda kan nggak punya bir. Transaksinya macet total, nggak ada pertukaran. Kita berdua pulang dengan tangan kosong dan frustrasi. Barter langsung hancur ketika skalanya membesar. Friksi ini pasti kerasa menyiksa banget di kehidupan leluhur kita. Bayangkan, Anda kelaparan, tapi harus keliling kota mencari tukang daging yang kebetulan banget lagi butuh sepatu baru. Peluangnya kecil banget. Makanya, untuk membongkar kebuntuan ini, orang-orang di masa lalu mulai memutar otak. Mereka menyadari, saya harus menyimpan satu barang tertentu. Sebuah komoditas penengah yang saya tahu pasti 100% nggak akan ditolak oleh siapapun saat saya tawarkan. Kayak semacam jembatan penyeberangan gitu ya. Perak atau emas, eksperimen pencarian komoditas ini menghasilkan sejarah yang sangat unik. Sejarah uang ini emang punya detail yang menggelitik banget sih. Jauh sebelum ada koin, apa coba yang dipakai orang? Di zaman Yunani kuno era Homerius, hewan ternak itu bertindak sebagai uang loh. Oh iya? Sapi dan semacamnya. Iya. Ada catatan yang nyebutin kalau baju zirah seorang prajurit itu dihargai 9 lembu. Sementara zirah pelindung dada yang kualitasnya lebih bagus dihargai 100 lembu. Coba Anda bayangkan betapa kacaunya pergi berbelanja bawa-bawa kawanan sapi. Benar-benar nggak praktis. Kalau saya mau beli sedikit gandum yang harganya cuma 1/10 sapi, bayarnya pakai apa? Saya kan nggak mungkin memotong kaki sapinya hidup-hidup buat dikasih ke penjual gandum. Nilai sapi itu langsung hancur total. Praksisnya emang nol besar. Makanya di wilayah lain, komoditas uangnya menyesuaikan apa yang paling berharga di sana. Di Abisinia, orang menukar balok-balok garam. Di pesisir India, mereka pakai cangkang kerang kecil. Di Newfoundland, alat tukarnya ikan kod yang dikeringkan. Ikan kering jadi uang. Betul. Tembakau juga sempat jadi uang di Virginia. Bahkan, Smith mencatat fakta yang mengejutkan. Di masa hidupnya sendiri, masih ada desa terpencil di Skotlandia, di mana para pekerja biasa pergi ke kedai minuman, dan mereka membayar birnya pakai paku besi. Wah, paku besi. Ya, seenggaknya paku masih bisa dikantongi dengan mudah ya, nggak kayak sapi hidup. Iya. Tapi pada akhirnya, semua eksperimen aneh itu dari ikan kering sampai tembakau kalah telak oleh satu instrumen pemenang mutlak, yaitu logam. Kenapa logam bisa memonopoli sistem pertukaran di seluruh dunia? Yang pertama pasti gara-gara daya tahannya kan. Ikan kering bisa membusuk, tembakau bisa lapuk. Tapi sebongkah perak bisa bertahan ratusan tahun tanpa rusak. Daya tahan yang abadi itu satu hal. Tapi ada alasan lain yang secara jenius memecahkan masalah lelucon sapi yang ada ceritakan tadi. Logam punya properti yang sangat unik. Ia bisa dibagi menjadi bagian sekecil apapun tanpa kehilangan esensi nilainya. Ah, iya juga. Kalau Anda memotong satu balok perak jadi 10 keping kecil, nilainya tetap utuh secara proporsional.
Dan yang lebih hebat lagi, 10 keping kecil itu kapan saja bisa dilebur kembali menjadi satu balok besar yang sempurna. Kemampuan untuk dipecah dan digabung kembali tanpa merusak kualitas inilah yang bikin logam jadi instrumen sirkulasi yang sempurna. Uang logam itu ibarat pelumas yang memastikan roda spesialisasi bisa berputar cepat tanpa nyangkut di hambatan barter. Tepat sekali. Wah, ini sungguh sebuah alur penalaran yang epik banget. Kalau kita tarik benang merahnya dari awal diskusi kita hari ini, Anda, para pendengar, baru saja membongkar anatomi tersembunyi dari dunia modern tempat Anda hidup. Semuanya berakar dari satu pengamatan sederhana. Betul. Memecah tugas, kayak di pabrik peniti tadi, menghasilkan kelimpahan produksi yang luar biasa. Terus, kelimpahan ini didorong bukan oleh desain malaikat pelindung, melainkan oleh insting egois manusia yang mau saling bertukar demi keuntungannya sendiri. Si tukang roti tadi. Berhenti di halaman buku teks tua, ini bernapas dalam rutinitas keseharian Anda. Besok pagi, saat Anda menyeduh secangkir kopi instan atau mengetik di layar ponsel pintar Anda, luangkan 2 detik buat mikirin apa yang Anda pegang. Benda itu bukan cuma sekedar produk dari satu merek perusahaan. Bukan. Benda itu adalah manifestasi fisik dari kerjasama jutaan spesialis tak saling kenal di seluruh penjuru bumi. Petani kopi di pegunungan terpencil, penambang silikon di Afrika, teknisi kapal kargo, sampai penjaga kasir di swalayan dekat rumah Anda. Mereka sangat mungkin nggak peduli satu sama lain. Dan mereka nggak kenal siapa Anda. Tapi kepentingan diri mereka lah yang memastikan kopi itu terhidang hangat di atas meja Anda hari ini. Sebuah jaring-jaring transaksi raksasa yang tak terlihat, yang menopang kenyamanan hidup kita setiap hari. Mengingat bahwa sistem spesialisasi inilah yang terus memahat keahlian kita, kayak perbedaan yang tercipta antara si filsuf dan pekerja kasar tadi, ada satu pemikiran menggelitik yang pantas direnungkan buat menutup sesi ini. Silakan. Jika bakat dan identitas jenius Anda sebagian besar dicetak oleh peran yang kebetulan dituntut oleh pasar saat ini, bakat terpendam luar biasa apa yang mungkin secara nggak sadar sedang Anda kubur dalam-dalam hari ini, cuma karena dunia nggak sedang membayarnya? Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Teruslah bertanya dan teruslah mencari tahu.